Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurella, kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bermain dan permainan anak usia dini. Terlebih dahulu, main merupakan suatu aktivitas yang di dalamnya ada canda dan tawa yang dilakukan secara bersamaan atau sendiri. Permainan dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, konsep bermain dan permainan anak usia dini. Pertama, hakikat bermain. Anak pada usia dini disebut sebagai usia emas atau golden, sehingga merupakan kesempatan emas bagi anak usia belajar. Golden adalah usia anak ketika mereka berusia 0-6 tahun. Baik, selanjutnya hakikat bermain menurut para ahli, yaitu menurut Herbert Sport, anak bermain karena mereka punya energi berlebihan. Energi ini mendorongkan mereka untuk melakukan aktivitas sehingga mereka terbebas dari perasaan tertekan. Yang kedua, hakikat permainan menurut para ahli. Menurut Strong, permainan adalah aktivitas menyenangkan yang dilakukan untuk bersenang-senang. Selanjutnya, teori bermain dan permainan anak usia dini. Yang pertama, teori bermain. Teori informasi Proscher model adalah teori dari bermain, kemudian anak akan memperoleh pengetahuan tentang pemeriksaan informasi pada memori manusia. Bagian yang kedua, teori permainan. Teori klasik ini mengatakan bahwa kegiatan bermain pada anak disebutkan karena adanya kelebihan tenaga pada diri anak. Selanjutnya, karakteristik bermain tahap 0-3 tahun. Bagian A, karakteristik bermain tahap 0-3 tahun. Yang pertama, usia 0-1 tahun. Pada masa bayi, perkembangan fisik mengalami kecepatan luar biasa, paling cepat dibandingkan usia selanjutnya. Bagian 2, usia 2-3 tahun. Anak pada usia ini memiliki beberapa kesamaan karakteristik dengan masa sebelumnya. Secara fisik, anak masih mengalami pertumbuhan yang pesat. Kemudian, karakteristik bermain anak tahap 3-6 tahun. Yang pertama, karakteristik bermain anak tahap 3-4 tahun. Pertumbuhan motorik kasar seorang anak pada usia 3 tahun adalah melakukan gerakan sederhana seperti berjingkrak, melompat, berlari ke sana kemari, dan menunjukkan kebanggaan dan prestasi. Kemudian, karakteristik bermain anak tahun 4-5 tahun. Anak usia 4-5 tahun merupakan bagian dari anak usia dini. Usia ini secara umum merupakan anak dalam rantangan masa prasekolahan. Anak usia 5-4 tahun merupakan bagian dari anak usia dini. Usia ini secara umum merupakan anak dalam rantang masa persekolahan. Berikutnya, karakteristik bermain anak tahap 5-6 tahun. Pada usia 5-6 tahun ditandai dengan bermain khayal dan bermain pura-pura. Pada masa ini, anak lebih banyak bertanya dan menjawab pertanyaan, mencoba berbagai hal berkaitan dengan konsep angka, ruangan, kuantitatif dan sebagainya. Sering anak hanya sekadar bertanya, tidak terlalu
memperdulikan jawaban yang diberikan, dan walaupun sudah dijawab, anak akan bertanya terus. Kemudian, tujuan dan fungsi bermain bagi anak usia dini. Yang pertama, tujuan bermain bagi anak usia dini. Kemudian, sebab pada dasarnya bermain memiliki tujuan untuk yakni melihat perkembangan atau pertumbuhan optimis anak usia dini melalui pendekatan bermain yang kreatif, interaktif, dan terintegrasi dengan lingkungan bermain anak. Kemudian yang kedua, fungsi bermain bagi anak usia dini. Menurut Vygotsky, bermain mempunyai fungsi atau peran langsung terhadap perkembangan kondisi seorang anak. Permainan dapat dijadikan sebagai alat permainan. Kemudian, prinsip perkembangan anak usia dini. Prinsip-prinsip perkembangan dasarnya sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Kemudian, yang ketiga, perkembangan mengikuti pola tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Kemudian, yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahap atau fase perkembangan. Yang berikut, perbedaan individu dalam bermain. Pertama, mainan anak laki-laki dan perempuan. Ketika masa anak-anak, kegiatan utama si kecil adalah bermain. Namun proses bermain ini tak kemudian hanya memberikan kesenangan, melainkan juga latihan fisik dan kecerdasan. Yang berikut, mainannya yang sama, cara bermain yang berbeda. Ada kelasnya si kecil dengan jenis kelamin perempuan juga ingin bermain mobil-mobilan. Namun jika dicermati, ketika bermain mobil-mobilan yang identiknya dengan mainan anak-anak laki-laki, si kecil cenderung bermain sandiwara dan memposisikan dirinya sebagai satu karakteristik tertentu. Selanjutnya, alat dan media pembelajaran anak usia dini. Pengertian alat permainan edukatif atau APE. Alat permainan edukatif atau APE merupakan alat bentuk bermain sambil belajar yang meliputi alat untuk bermain bebas dan kegiatan-kegiatan di bawah pimpinan guru. Yang kedua, ciri-ciri alat permainan edukatif atau MPE. Berfungsi untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak PAUD atau TK. Yang kedua, aman bagi anak. Yang ketiga, direncanakan untuk mendorongkan aktivitas dan kreativitas. Kemudian, jenis-jenis alat permainan edukatif. Yang pertama, APE untuk kemampuan berbahasa. Yang kedua, APE ciptaan Montessori. Yang ketiga, Giogle True Senior. Yang keempat, ciptaan Froebel. Yang kelima, alternatif tradisional. Kemudian, jenis-jenis permainan modern dan tradisional bagi anak usia dini. Bagian A, permainan tradisional. Yang pertama, permainan tradisional petak umpet. Yang kedua, permainan tradisional bola bekal. Yang ketiga, permainan tradisional gundu atau kelereng. Yang keempat, permainan tradisional lompat tali. Yang kelima, permainan tradisional enggrang. Kemudian, permainan modern.
Yang pertama itu mobil-mobilan, masak-masakan, permainan bambu betung. Berikutnya, metode dan peran guru dalam bermain dan permainan anak usia dini. Yang pertama, metode pembelajaran anak usia dini. Metode pembelajaran anak usia dini merupakan cara-cara atau teknik yang digunakan agar tujuan pembelajaran tercapai. Metode pembelajaran yang dapat digunakan di taman kanak-kanak antara lain yaitu metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode tanya jawab, metode karya wisata, metode demonstrasi, metode sosiodrama atau bermain peran. Yang terakhir, metode eksperimen, metode proyek, dan metode pemberian tugas. Berikutnya, peran guru dalam kegiatan bermain anak. Peran seorang guru secara umum adalah perencanaan, pendidikan, pengajaran, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasian. Lalu pada jenjang pendidikan anak usia dini, peran seorang guru juga berperan sebagai pengasuh dan pelindung. Sekian dan terima kasih pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.